Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Para rawuh yang saya muliakan, baiklah, kita lanjutkan pengajian kemarin, sifat wajib Allah yang ke-14, 15, 16 sampai 20 adalah kaunuhu qadirun, adanya Allah zat yang kuasa. Kaunuhu muridan, adanya Allah adalah zat yang berkehendak. Kaunuhu aliman, adanya Allah zat yang mengetahui. Kaunuhu sami'an, adanya Allah zat yang mendengar. Kaunuhu basiron, adanya Allah zat yang melihat. Kaunuhu mutakalliman, adanya Allah zat yang berfirman. Itu sifat wajib Allah, ada 20. Kemudian mustahilnya juga 20, kebalikan dari sifat wajib itu. Seperti ada, nomor 1 ada, itu kebalikan dari ada adalah tidak ada atau adam. Itu sifat mustahil, kebalikan dari sifat wajib. Ada satu sifat yang merupakan sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala, yaitu fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu, melakukan perkara yang mungkin atau meninggalkannya atau tidak melakukan. Itu jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah menurunkan hujan, Allah melakukan atau menjadikan si Zaid pandai, menjadikan si Umar bodoh, itu jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan saya hidup di Widasari atau hidup di Cirebon, itu jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah dalam melakukan apa yang ada di kuasaannya itu bebas, sebebas-bebasnya, tidak ada yang melarang dan tidak ada yang memerintah. Allah carpe diem, artinya melakukan apa yang dikehendaki. Itu boleh bagi Allah Subhanahu wa taala atau jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan si iman, menjadikan si kafir, itu terserah ataupun jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala. Bebas melakukan dalam keratonnya atau dalam kekuasaannya. Itu sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu dari sifat wajib 20, sifat mustahil juga 20, dan sifat jaiz 1. Itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala dan merupakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengetahui dan kalau kita ma'rifat, berarti ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam berikutnya adalah wabil malaikati i'tiqadun annahum mukramuna la ya'sunallaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun sadiquna fi makhbaru bihi. Dalam iman kepada malaikat, kita meyakini dan mengimani bahwa para malaikat adalah makhluk yang dimuliakan. Mereka tidak pernah membangkang apa yang Allah perintahkan dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan Allah kepada mereka. Mereka selalu benar
apa yang mereka sampaikan itu malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang wajib diketahui oleh orang mukallaf 10 malaikat. Malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, malaikat Izrail, malaikat Munkar Nakir, malaikat Raqib Atid, dan malaikat Ridwan. Itu mereka punya tugas khusus. Ada berapa jumlah malaikat itu? Itu tidak diterangkan secara detail dalam keterangan manapun. Jumlah malaikat sekian, tapi yang jelas malaikat adalah makhluk Allah, jumlah yang paling banyak di antara makhluk Allah yang lain. Itu yang paling banyak adalah malaikat. Tidak dijelaskan ada berapa. Tapi sekedar gambaran saja. Dalam kitab Tafsir Munir bahwa malaikat itu jumlahnya, itu kalau kita bandingkan dengan makhluk yang lain, manusia itu 10% dari jin. Misal manusia ada 10 miliar, jin ada 100 miliar. Manusia dan jin merupakan 10% dari makhluk Allah, hewan yang ada di daratan. Manusia, jin, hewan daratan itu 10% dari hewan yang terbang. Kerbeki, terus lemud, wereng, laron, dan hewan terbang. Manusia, jin, kemudian hewan yang ada di daratan, hewan yang terbang, itu 10% dari makhluk yang ada di lautan. Manusia, jin, hewan yang ada di daratan, hewan yang terbang, hewan yang ada di lautan, itu 10% dari malaikat yang ada di bumi. Itu jumlahnya sangat banyak sekali. Manusia, jin, makhluk yang ada di daratan, makhluk yang terbang, makhluk yang ada di lautan, kemudian malaikat yang ada di bumi, itu 10% dari malaikat yang ada di langit dunia. Manusia, jin, makhluk yang ada di daratan, yang terbang, kemudian ada di lautan, malaikat yang ada di bumi, dan malaikat yang ada di langit pertama atau langit dunia, itu adalah 10% dari malaikat yang ada di langit kedua. Terus semakin ke atas semakin 10%. Jadi semakin langit ketiga, langit keempat itu semakin banyak malaikat itu. Sampai semuanya malaikat bila dibandingkan dengan malaikat yang ada di arsy itu jumlahnya sedikit. Banyak sekali yang ada di arsy. Kemudian ada di tiang-tiang arsy juga. Itu malaikat adalah makhluk Allah yang jumlahnya sangat banyak, yang Allah tidak menjelaskan berapa jumlahnya. Tapi yang jelas malaikat adalah makhluk Allah yang terbanyak. Mereka selalu melakukan apa yang Allah perintahkan. Ada malaikat yang selalu sujud kepada Allah, ada malaikat yang selalu rukuk kepada Allah, ada malaikat yang selalu membaca takbir kepada Allah. Terus mereka tidak pernah membangkang dan tidak pernah pula bermaksiat kepada Allah dan melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sebagai gambaran betapa banyak malaikat itu. Jumlah yang paling sedikit di antara makhluk Allah adalah manusia. Ini jumlah yang paling sedikit dibandingkan makhluk Allah yang lain.
sudah paling sedikit, paling lemah manusia itu. Meskipun katanya akal pikiran, teknologi itu tidak seberapa. Ada tidak makhluk Allah atau manusia yang bisa terbang sampai ke langit dunia? Tidak ada. Itu kalau dibandingkan dalam kitab tafsir Yasin, alam yang dihuni oleh manusia itu bagaikan setetes air di lautan dari alam malakut. Jadi alam malakut itu alam yang dihuni oleh malaikat itu sangat luas, bagaikan setetes air di lautan bila dibandingkan dengan alam yang dihuni oleh manusia ini. Begitu rendah manusia itu, begitu sedikit, begitu lemah manusia itu. Itu, dan kalau kita lihat betapa agungnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan bintang yang jumlahnya tidak ada yang bisa menghitung berapa jumlah bintang. Menghitung jumlah bintang sama dengan menghitung jumlah pasir di lautan, sama dengan menghitung jumlah bulu di domba. Nah, saking banyaknya, saking tidak terhitungnya jumlah bintang itu. Dan kalau kita baca dalam ilmu pengetahuan, Allah menciptakan bintang ataupun gugusan bintang atau yang dikatakan dengan galaksi. Yang kita huni adalah galaksi Bima Sakti. Itu jumlahnya menurut kil dari ahli perbintangan sampai 400 miliar dalam jumlah bintang yang ada di galaksi kita, galaksi Bima Sakti ini. Ada yang lagi mengatakan sampai 2 triliun. Dari gugusan bintang ini Allah menciptakan banyak sekali gugusan bintang atau galaksi. Menurut satu kil ada 2 miliar ataupun ada yang 2 triliun galaksi bintang yang ada di jagat raya ini. Begitu luas. Kalau satu galaksi dihuni oleh 400 miliar, kalau dalam alam raya ini ada 2 triliun galaksi, berarti 400 miliar sekali 2 triliun berapa? Itu pun masih tebakan, masih kira-kira. Para ahli perbintangan itu masih kira-kira. Boleh jadi lebih dari 400 miliar dalam satu galaksi. Boleh jadi galaksi itu lebih dari 2 triliun. Itu sangat banyak sekali. Sumber panas di planet ini ataupun di alam raya ini bukan hanya matahari. Banyak dari bintang-bintang yang jumlahnya ataupun yang panasnya beribu-ribu kali lipat matahari. Terangnya berjuta-juta kali lipat matahari. Banyak. Jutaan. Yang kita lihat, yang kita kenal matahari adalah makhluk Allah ataupun bintang yang paling panas, sumber energi di alam. Tapi kalau kita lihat dalam buku astronomi itu banyak yang beribu-ribu kali lipat panasnya dari matahari di jagat raya ini. Jarak antara satu bintang ataupun jarak antar bintang ke bumi ada yang 1 juta tahun perjalanan cahaya, ada yang 1 miliar tahun perjalanan cahaya. Kalau kita hidupkan senter, kita pencet, 1 detik itu misal 1 detik 10 kilo. Kalau 1 menit berarti kan 600 kilo. Kalau 1 jam berapa? Kalau 1 hari, kalau 1 bulan, kalau 1 juta tahun,
itu jaraknya amat jauh sekali. Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala besar sekali, tidak terbatas. Ada yang sampai miliaran tahun perjalanan cahaya bintang itu sampai ke bumi. Itu gambaran saja satu senter, satu detik itu misal 10 kilo kali 1 miliar tahun, berapa jarak? Itu pun masih kira-kira. Itu betapa besar kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Betapa lemah kita sebagai manusia. Kita sebagai manusia itu makhluk yang paling lemah, paling sedikit di antara makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.